Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Di malam hari ini kita akan membahas di zakat fitr. Zakat al-fitr. Yang kita kenal zakat apa? Zakat fitrah. Di pembahasan ini kita hanya akan ambil satu kali pertemuan karena penulis rahmallahu ta'ala hanya menyebutkan di pembahasan zakat fitrah ini 4 hadits. Hadits nomor 609, 610, 611, dan 612. Kita lihat kata beliau rahmallahu, babu shadaqatul fitri. Bab zakat fitri. Zakat fitri, sebelum kita sebutkan hadisnya, itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, bahkan dewasa ataupun anak kecil. Berdasarkan dalil dari hadis sementara yang kita akan baca, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, dan ini disepakati oleh para ulama. Berkata Ibn al-Mundhir rahimahullah, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna sadaqatul fitri fardun. Sepakat setiap orang yang kami hafal darinya ilmu bahwasanya zakat fitrah itu wajib. Bahwasanya zakat fitrah itu wajib. Ini hukumnya. Dan wajibnya sebentar akan disebutkan oleh Nabi kita kepada siapa saja yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Dan kapan diwajibkan, itu kita akan jelaskan lewat hadis yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimallahu ta'ala di hadis 609, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wad dzakari wal unta was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Ini hadis Masya Allah yang mengumpulkan banyak dari hukum zakat fitri. Kata beliau muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahmallah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Ini dalil kenapa zakat fitrah ini wajib. Karena Rasulullah yang mewajibkannya. Tentunya sebagai syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan kepada kita umat Islam. Ini dalil yang paling jelas
yang menunjukkan wajibnya zakat fitrah. Di samping zakat harta, ada namanya zakat fitrah yang wajib kita bayar. So'an min tamar, satu so' dari kurma. Au so'an min syair, atau satu so' dari gandum. Dan nanti akan datang di hadis berikutnya, so'an min to'am, satu so' dari makanan. Yang penting makanan. Makanan maksudnya adalah makan pokok dari setiap negeri. Makanan pokok dari setiap negeri. Di lafaz pertama ini kita belum membahas terkait dengan apa yang dikeluarkan. Di sini, di hadis ini cukup kita singgung dulu berapa yang dikeluarkan. Karena akan diulangi lafaznya sebentar. Kata beliau, so'an. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu satu so'. Satu so' itu 4 mud. Satu mud itu ini satu telapak tangan digabung menjadi 2 begini. Ini satu kiri kanan digabung. Ini namanya satu mud. Ini namanya satu mud. Satu so' 4 mud. 4 kali telapak tangan. Itu satu so'. Tangan orang biasa. Tangan orang biasa. Kalau ditimbang, para ulama rahimahumullah ada sedikit perselisihan terkait dengan berapa timbangan kalau ditimbang satu so' Nabi. Kalau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sekitar 2 kilo 40 gram. Itu beliau katakan. Hampir ya enggak sampai 2,5. Enggak sampai 2,5. Kalau Syekh bin Baz, ini kata beliau setelah saya teliti. Setelah saya teliti. Kalau Syekh bin Baz, rahimahullah, beliau menempuh cara aman karena sepakat para ulama lebih dalam membayar zakat fitrah itu boleh. Yang tidak boleh adalah kurang. Syekh bin Baz mengatakan beliau memilih 3 kilo. Ini lebih hati-hati. 3 kilogram nilainya yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang. Alal abdi, wajib bagi budak bahkan. Wal hur atau orang merdeka. Wadzakar laki-laki. Wal unta perempuan. Wassogir anak kecil. Wal kabir orang besar. Minal muslimin, yang penting dia dari kalangan kaum muslimin. Kalau orang kafir tidak wajib zakat fitrah. Bahkan kalau dia keluarkan zakatnya tidak diterima karena kekafirannya. Karena kekafirannya. Jadi ini zakat fitrah. Hukumnya wajib. Yang wajib dikeluarkan satu so'. Satu so'. Satu so' sudah tadi. Dan wajib kepada kaum muslimin. Laki-laki, perempuan, kecil, besar. Dewasa ataupun anak kecil. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus kata beliau, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi SAW memerintahkan untuk dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang keluar ke sholat Id. Dan ini waktu wajibnya. Ini waktu wajibnya membayar zakat fitrah. Paling terakhir sebelum orang pergi ke lapangan sholat Id. Kapan khotib sudah naik, maka sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Ini diperintahkan di waktu itu. Adapun waktu bolehnya, boleh mulai dari malam Id. Kapan matahari, mayoritas ulama menyebutkan, kapan matahari malam Id itu sudah terbenam, misalnya besok Id, tadi maghrib, terbenam matahari, itu sudah boleh dikeluarkan. Dan boleh sehari atau 2 hari sebelumnya. Boleh sehari atau 2 hari sebelum Id. Adapun kurang daripada itu, maka tidak ada tuntunannya. Karena tidak ada dari dalil hadis Nabi SAW. Ini terkait dengan zakat fitrah. Kalau zakat harta, terserah kapan saja. Kapan ada nisabnya,
dan sudah sampai umurnya setahun, wajib kita keluarkan. Wajib kita keluarkan. Ini kalau zakat harta. Adapun zakat fitrah dinamakan zakat fitr karena orang berbuka dari puasa. Karena orang berbuka dari puasa. Kemudian kata beliau Wali bin Adi wa Daruqutni bi isnadin dhaif. Datang dalam riwayat Ibnu Adi dan Imam Ad-Daruqutni tapi dengan sanad yang dhaif. Agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Maksudnya beliau ingin menyebutkan kapan waktu dikeluarkan. Katanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi dan Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif, cukupi mereka dari berkeliling meminta-minta di hari ini. Artinya beri orang miskin hari ini. Ini menunjukkan tadi bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan di hari Id. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ma'syar ibn Najih, Abu Ma'syar Najih ibn Abdurrahman. Dia ini adalah rawi yang dhaif. Dia ini adalah rawi yang dhaif. Jadi hadis yang mengatakan cukupi mereka dari berkeliling meminta-minta pada hari Id. Pada hari Id. Hadis ini sebenarnya kalau dia sahih tercelanya meminta-minta di hari Id. Orang-orang datang kadang ya di hari Id berkeliling. Enggak. Cukup dikasih zakat fitrah. Tapi hadis ini dhaif. Kita cukupkan dengan hadis tadi itu. Nabi memerintahkan untuk dikeluarkan kapan? Sebelum imam, sebelum manusia keluar ke tempat sholat. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kita tidak pakai hadis dhaif. Kemudian kata beliau rahimahullah. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi. Ini hadis ini untuk menjelaskan apa saja yang dikeluarkan. Kalau kita mau keluarkan zakat fitrah. Kata beliau an Abi Sa'id Al-Khudri, qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'am, aw sa'an min tamr, aw sa'an min sya'ir, aw sa'an min zabib. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw sa'an min akid. Qala Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah. Wali Abu Daud, la ukhriju abadan illa sa'an. Kata beliau rahmallah menjelaskan apa yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, adalah kami mengeluarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sok dari makanan. Ini penyebutan, satu sok dari makanan, langsung di awal supaya umum. Makanan di sini maksudnya adalah kutul bilad. Karena datang dalam sebagian hadis bahwa makanan mereka waktu itu adalah kurma, kismis, ya, gandum. Dan dijelaskan oleh para ulama karena makanan ini adalah takbir yang umum, berarti mencakup semua makanan pokok dari setiap negeri. Makanan pokok negeri kita ini apa? Beras. Bahkan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, hampir seluruh dunia sekarang ini makanan pokoknya adalah beras. Walaupun ada yang hanya sekali berasnya, ya, kemudian 2 kali roti. Ada yang seperti itu. Tapi ada beras yang dimakan. Apalagi kita Indonesia. Di sebagian tempat kita 3 kali nasi. Kalau tidak makan nasi belum makan. Biar banyak kue, 10 kue kalau ditanya, berapa sudah kau makan? Belum. Iya, karena yang dianggap apa? Nasi. Nasi. Ini hadis. Ada sebagian orang mengatakan, kalian kalau kita katakan bahwa tidak boleh mengeluarkan ini dengan uang misalnya nanti. Dia bilang, dari mana sisi tidak bolehnya? Nah, uang juga orang pakai, berguna untuk orang miskin. Kan seperti itu kadang orang bertanya,
kita perhatikan apa yang disuruhkan oleh Nabi. Di masa Nabi ada uang, bahkan lebih berharga daripada uang kita. Di masa Nabi uangnya emas atau perak. Tapi tidak dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah, lihat ini hadis. So'an min to'am. Satu sok dari makanan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa hal ini bahkan hampir semua ulama madhab. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya berpendapat tidak sah kalau dengan uang. Yang menyatakan sah dengan uang itu hanya Imam Abu Hanifah. Dan anehnya kita kadang di Indonesia ini bilang pengikut Syafi'i tapi membolehkan keluarkan dengan uang. Padahal Imam Syafi'i jelas, beliau tidak berpendapat dengan uang. Harus makanan. Harus makanan. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bolehnya dengan uang. Belum berdalil dengan hadis tadi yang di atas. Agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Cukupi mereka untuk meminta-minta di hari ini. Cukupi mereka dari meminta-minta di hari ini. Artinya uang juga bisa mencukupi. Tapi kita sudah sebutkan itu hadis dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ma'syar. Najih ibn Abdurrahman. Dia adalah rawi yang dhaif. Jadi hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah dhaif. Adalah dhaif. Oleh karena itu tidak diragukan. Ini hadis Bukhari Muslim. Yang dipakai oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahwa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu adalah apa? Makanan. Lihat. Kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi SAW satu sok dari makanan. Atau satu sok dari kurma. Atau satu sok dari gandum. Atau satu sok dari zabib. Kismis. Riwayat Bukhari Muslim. Atau satu sok dari akid dalam riwayat. Satu sok dari akid. Akid ini susu yang dikeraskan. Susu yang dikeraskan. Ini yang dikeluarkan. Berkata Abu Sa'id, saya terus keluarkan seperti di zaman Nabi SAW. Artinya para sahabat tidak berubah dalam mengeluarkan hal tersebut. Mereka selalu mengeluarkan satu sok. Dalam riwayat Abu Daud bahkan, saya tidak akan mengeluarkan kecuali satu sok. Saya tidak akan mengeluarkan kecuali satu. Ini penegasan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Ini jelas sebenarnya, tidak perlu pembahasan yang terlalu ini, karena memang langsung disebutkan apa yang harus kita keluarkan. Di awal dibilang satu sok dari makanan. Itu kan sudah cukup itu. Makanan. Yang mencakup semua makanan dari negeri manapun. Ini namanya umum. Cocok untuk setiap masa. Ya, cocok untuk setiap masa. Anggaplah dulu orang makanannya ubi. Ya itu dikeluarkan. Sekarang mudah beras misalnya, orang makannya beras. Ya itu yang dikeluarkan. Itu yang dikeluarkan. Ini sesuai dengan lafaz ini. Karena syariat ini, alhamdulillah, syariat Islam itu adalah syariat yang cocok untuk alam semesta. Mulai dari Nabi kita diutus sampai nanti orang paling terakhir. Tidak ada yang tidak cocok dengan syariat Islam. Karena agama Islam agama yang sempurna dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, untuk menjelaskan kepada siapa diberikan zakat fitrah itu. Ini terakhir ini asnafnya namanya. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, ini hadis terakhir. Dan apa hikmah daripada zakat fitrah itu? Kenapa diwajibkan kepada kita? Ini hadis yang terakhir. Kata beliau rahimahullah, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhuratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun makbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahul Hakim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah
serta disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan memang ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan, ini untuk mendukung yang tadi, bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Dosa kalau kita tak keluarkan. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Turatan lis-shaim, ini fungsinya sebagai pensuci untuk orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi wal rafath, dari kelalaian dan perkara yang sia-sia saat bulan Ramadan. Ya kan? Tentunya di bulan Ramadan kita maklumi bersama, walaupun jin dari kalangan syaitan sudah dibelenggu, tapi banyak jin dari kalangan manusia. Kan jin ada dua. Ada jin dari kalangan manusia, ada jin dari kalangan syaitan. Di Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, dibelenggu semua syaitan. Iya, dan marodatu al-jin, jin-jin jahat. Kalau jin muslim tidak dibelenggu, kan dia juga berpuasa. Syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu semuanya. Tapi masih banyak jin manusia. Masih banyak yang buka warungnya setengah pintu. Iya. Tertutup pintunya, tapi kalau dilihat di bawah kursi banyak kaki. Masih banyak. Iya enggak? Kan begitu. Berarti ini jin manusia yang menggoda orang untuk makan. Makanya ini zakat fitrah itu diwajibkan sebagai pensuci untuk orang-orang berpuasa. Minal lagwi, dari perkara-perkara yang sia-sia, war rafath, dan perkara-perkara yang keji, kotor, berupa dosa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini hikmah dari berpuasa. Kemudian hikmah dari zakat fitrah itu sendiri, tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Nah, ini menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang miskin saja. Bukan yang 8 golongan yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Itu zakat harta. Yang disebutkan itu yang berhak menerima zakat adalah fuqara, miskin, orang yang amil zakat, full zakat, ya. Kemudian orang yang terlilit utang, kemudian juga orang yang berada dalam perjalanan terputus bekalnya, orang yang di jalan Allah, kemudian orang yang gorimin, terlilit utang, kemudian yang terakhir siapa? Orang yang mu'allaf, yang dilembutkan hatinya. Ini yang disebutkan, tapi ini zakat harta. Adapun zakat fitrah, Nabi sudah sebutkan siapa yang punya, siapa yang bisa mendapatkannya. Kata Nabi itu zakat fitrah Nabi SAW wajibkan, tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Makanan untuk orang miskin. Tidak ada jatah amil. Balas sedikit. Iya. Pasarin. Jadi yang ada itu zakat harta. Iya. Kecuali dia juga miskin. Ini bukan karena dia amil berarti. Karena dia apa? Miskin. Itu lagi Pak Syarif. Iya. Ini karena Nabi sebutkan. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa zakat fitrah itu juga sama dengan zakat harta. Walaupun. Tapi kan sudah dinaskan khusus oleh Nabi SAW. Ini namanya, hadits ini mengkhususkan ayat sedekah. Ayat yang ada di surat Taubah ayat 60. Disebutkan 8 golongan yang berhak menerima sedekah. Dikhususkan oleh hadis ini. Karena penyebutannya khusus zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin. Makanan untuk orang miskin. Itu adalah makanan untuk orang miskin. Iya. Ini Masya Allah kata Nabi SAW. Kemudian beliau bilang, faman addaha qabla sholah fahiya zakatun makbulah. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima.
Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, itu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Jadi zakat itu paling ujungnya itu adalah sholat id. Siapa yang mengeluarkan sebelumnya, terhitung zakat fitrah. Dan siapa yang setelahnya, maka bukan zakat fitrah, itu sedekah biasa. Ini waktu paling terakhirnya saat sholat id. Iya. Ini beberapa hadis terkait dengan zakat fitrah. Alhamdulillah. Ini berarti sudah selesai. Setelah itu belum masuk lagi di sedekah-sedekah sunnah. Masuk lagi di sedekah-sedekah sunnah. Belum katakan babu sedekatit tatawwu, bab sedekah-sedekah sunnah. Ini kita ambil pertemuan akan datang insya Allah. Supaya hanya itu saja zakat fitri khusus malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Apalagi dia tangani Basnas. Bahkan di masjid kita tidak usah saya ceritakan lagi. Saya biasa ini baru saya ada sedikit saya tahu. Dia kembalikan lagi kepada warga di zakat fitrah. Di sini. Bahkan dia catat itu secorkan orang-orang yang mampu ya bagi itu zakat fitrah. Rasanya warganya RT yang datang. Saya bilang ini kurang tepat. Jadi saya masukkan bilang kalau pernah belajar kali universitas bilang kalau zakat fitrah itu tidak usah panitia khusus. Baik, masya Allah. Itu kan tertarik. Itu saya lakukan itu masalah zakat fitrah kedua dengan alasan karena yang kita beli beras itu pakai uang. Dan kalau di beras saja dikasih, dia bilang saya juga mau beli lauk pauk. Dia rasanya begitu. Dan saya mau beli ikan, mau beli ini, jadi saya umpamanya 10 orang biasa ada 3 orang saya ikutkan uang. Karena dengan alasan kalau beras saja semua saya beli minyak, beli ini segala begitu. Ya, jadi saya uangkan separuh. Rasanya ya, tidak tahu ada penjelasannya dulu. Baik, masya Allah. Itu dulu Pak. Nanti saya lupa. Iya. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya bukan pertanyaan yang pertama, pernyataan. Kalau memang seperti itu, karena tidak ada, mungkin tadi kan Ana bilang bahwa zakat fitrah kan tidak ada amil, tidak ada jatah amil. Berarti tidak usah ada panitia saja untuk zakat fitrah, tidak Pak, tetap ada untuk ta'awun namanya Pak. Ta'awun bersama kaum muslimin untuk memudahkan, kan tidak semua orang tahu orang miskin. Walaupun paling utama Pak, dia kasih langsung. Itu memang dilakukan Pak. Iya, dikasih langsung. Tapi kadang orang kaya kan tidak tahu siapa yang. Karena kadang ada orang masya Allah dia sebenarnya butuh, tapi tidak nampakkan kalau dia butuh. Seperti itu. Makanya yang tahu di sini ini butuh ta'awun antara kaum muslimin. Butuh. Makanya di kalangan para sahabat di masa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, mereka berikan kepada Amin, tapi dia tidak dapat zakat fitrah. Dia berikan untuk apa? Untuk dibagikan. Untuk dibagikan. Jadi mengenai perlu panitia atau tidak, perlu Pak. Karena orang kaya kadang tidak tahu siapa yang miskin. Butuh ta'awun, cuman dia tidak dapat begitu saja. Iya, dia kan yang tahu. Iya. Adapun masalah tidak dapat kan dia mau ta'awun. Memang dia bukan mau cari makan di situ. Dia mau bantu orang. Dan jangan bersedih kalau tidak dapat beras, tidak apa-apa. Karena dia dapat lebih banyak sebenarnya. Dia akan dibantu oleh Allah dengan sebab itu. Kata Nabi SAW, wallahu kana Allah fi aunil abdi, makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba itu kalau hamba selalu menolong saudaranya. Sebab dia, saudaranya dapat beras, Allah akan menolongnya.
nanti dia akan dikasih semisal. Karena Allah itu akan bantu kita sesuai kita bantu teman-teman kita. Sesuai dengan kita bantu teman-teman kita. Jadi tidak perlu sebenarnya sudah tidak bersedih dalam hal itu. Tetap ada. Itu dalam bab ta'awun. Iya. Adapun kalau kita takut campur antara zakat fitrah dan zakat harta. Kan ada namanya, itu tugasnya amin. Dia catat berapa harta yang masuk dari zakat. Tidak boleh dia langsung terima. Dia catat. Dia harus bedakan. Kalau ada orang bawa zakat fitrah, dia kasih tanda. Ini zakat fitrah. Zakat harta dia kasih tanda zakat harta. Supaya nanti tidak gabung antara uang, kalau misalnya orang kasih uang, antara zakat fitrah dengan zakat apa? Harta. Dia harus kasih tanda, itu amanah kaum muslimin. Itu bebannya kalau menjadi panitia. Iya. Dia harus catat. Karena itu amanah dititipkan kepada dia. Karena sah tidaknya orang zakat, dia yang tanggung. Dia yang tanggung. Ini terkait dengan itu, Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, kita punya pikiran bahwa kita kasih beras, kasih juga uang. Karena dia juga butuh beli lauk. Itu kan kalau kita pikirkan orang, Pak. Kalau kita berpikir seperti itu, Pak, maka sebaiknya uangkan semua saja. Dia butuh juga beli baju. Dia juga butuh beli rokok. Bahkan ada orang butuh beli balok di hari Id, Pak. Itu masalahnya, Pak. Itu masalahnya. Makanya syariat itu, Pak. Dia hanya begitu cukup. Insya Allah lauknya banyak di rezekinya yang lain. Jangan kita yang merasa yang menanggung rezekinya. Allah katakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Tidak perlu kita pikirkan nanti kalau saya kasih beras, kasihannya tidak ada lauknya. Memangnya selama ini dia tidak punya lauk. Gitu, Pak. Jadi tidak bisa kita memikirkan sesuatu gara-gara pemikiran ini kita mau melanggar apa yang ditetapkan. Karena kalau setiap orang pemikirannya seperti itu bahaya. Ya, kita sendiri yang pusing. Terus yang paling pusingnya lagi kita tidak amanah. Karena semua ulama madhab kecuali Abu Hanifah menjelaskan bahwa yang dikeluarkan zakat fitrah itu, Pak, tidak ada uang, makanan. Karena memang hadisnya begitu. Mau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang bilang uang. Dan kita tidak menengok pendapatnya Abu Hanifah karena dalilnya dhaif. Dia berdalil dengan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi tadi. Dan mereka sudah jelaskan ini hadis dhaif. Nabi berkata agnuhum anit tawaf an hadal al-yaum. Cukupi mereka dari keliling-keliling meminta-minta di hari ini. Ini yang dipakai. Uang kan juga mencukupi. Seperti itu pemikirannya juga, Pak. Uang kan juga sama pengganti makanan. Tapi kita ini beragama bukan kita yang pikirkan. Tapi syariat ini Allah tahu kebutuhan orang apa sehingga ini yang cocok. Karena yang paling tahu maslahat manusia adalah Allah, pencipta mereka. Bukan kita. Jadi ketika Allah katakan lewat nabinya makanan, itulah yang paling cocok untuk mereka. Karena kalau uang, Pak, kita akan pusing. Bagaimana kalau dia pakai beli rokok? Bukan ikan, Pak. Cocok dia panggil dengnya. Deng, ikan tak dulu. Dia beli itu yang 5.000 kah? Satu tumpuk. Sisanya 15.000 rokok. Siapa yang tanggung, Mbak? Panitia. Siapa suruh kasih uang? Coba kasih beras. Untuk sekarang tidak ada orang yang beli ikan dengan beras. Kalau dulu masih beli kue dengan beras bisa. Sekarang kan rata-rata orang beli pakai uang. Jadi ini yang paling cocok, Pak, untuk setiap masa. Seperti itu. Tidak perlu kita pusingi dia lauknya apa ada di itu. Ya ada aja. Urusannya. Kalau dia yang jual berasnya, itu urusan dia, Pak, karena sudah jadi miliknya. Adapun kalau kita yang sudah uangkan, berarti kita yang salah. Ini masalahnya. Kalau sudah kita kasih beras 250 kilo, ternyata dia jual 100 kilonya.
Iya kan? Ya hak dia. Dia mau jual, mau jadikan beras panai nikahnya. Urusannya Pak. Urusannya itu. Bukan karena sudah pindah milik namanya. Karena sudah pindah milik. Kalau yang tadi ini masalahnya, sebelum pindah milik kita uangkan. Berarti kita yang salah. Ini masalah. Nah, kita tidak mau salah. Karena ini amanah. Seperti itu Pak. Kemudian masalah tadi, kadang pembagiannya kepada orang yang mampu, ini juga masalah. Walaupun tetap sah kalau dikasih yang mampu. Cuman dalam ketentuan zakat itu, kata Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikasih orang miskin. Jadi yang dikasih itu orang miskin. Nah kalau orang miskin ini sudah serahkan zakat ke panitia, ternyata juga dapat kembali, tidak apa-apa. Karena tadi dia kewajibannya kepada Allah, sekarang dia dapat karena dia miskin. Tidak ada masalah. Makanya disebutkan tadi Pak, orang miskin. Adapun dia ternyata orang kaya juga dapat, sah zakatnya orang sah, tapi kan salah dalam pembagiannya. Itu berarti kembali lagi ke panitia. Panitia lagi yang tidak data baik-baik. Iya. Tapi miskin itu Pak, miskin kaya itu bukan rumahnya dilihat. Karena definisi miskin itu, dia punya penghasilan pas-pas atau tidak cukup. Ya? Itu juga Pak. Itu kan miskin semua namanya. Orang kalau punya, ini kalau zakat harta kan terlilit utang kan memang dapat. Memang dia dapat. Iya. Jadi jangan sampai kita lihat rumahnya bagus, siapa tahu dia iya terlilit utang atau bisa saja dulu itu waktu itu banyak uangnya. Setelah itu dia bisa bangun rumah yang bagus. Setelah itu ternyata kan kita tidak tahu kehidupan kan. Iya, kadang Allah silih bergantikan. Hari ini kita miskin, besok kita kaya. Hari ini orang ini kaya, ternyata besok dia miskin. Dia miskin. Itu. Terima kasih Ustaz atas kesempatan diberikan. Saya mungkin sedikit korelasikan pertanyaan dari Bapak Ketua Mado terkait masalah zakat ini. Ya, saya mau tanya Ustaz tentang perkara lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, yang tentunya berkorelasi dengan dengan pemerintah. Salah satu lembaga zakat yang artinya mendapat mandat dari pemerintah terkadang punya kendala tiap tahun terhadap lembaga-lembaga dari turunan di bawahnya. Semisal ambil yang berada dalam masjid, kita ambil contoh lembaga yang mungkin kita tahu lah selama ini apa yang besar di sekitar kita. Pernah suatu ketika saya menghadiri pertemuan dari lembaga tersebut. Singkat cerita, apa yang kita lakukan semisal kita di sini harus terlapor ke mereka di sana. Dari segi peraturan, dari segi peraturan kita kan tidak ada itikat atau tidak ada penandatanganan kerjasama kepada mereka. Namun di sisi lain kita juga harus mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, yang jadi kendala aturan terkadang yang mereka berikan itu memberatkan kami di bawah. Semisal contoh waktu pertemuan masalah zakat baru-baru ini Ustaz, perkara Ramadan, itu malah kita kalau yang saya pahami dari dari apa yang mereka sampaikan, mereka menyampaikan kepada kami aturan, namun seakan-akan dibayang-bayangi oleh ancaman semisal kepolisian. Dengan kata lain, jika tidak distorkan kepada kami selaku pemerintah semisal itu ada perundang-undangan pelibatan aparat kepolisian, ini ada sanksi. Ini kan kita juga sebagai amin kita di sini kan kita tidak tahu mau berbuat apa. Dari segi peraturan kita tidak ada kesepakatan. Terus saya pun juga sempat sampaikan
Kenapa kita mau kasih kepada orang yang di luar secara umumnya, lantas warga kita saja di sini berkekurangan? Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Apa kira-kira solusi untuk perkara hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Terus yang kedua, mengenai perkara asnaf tersebut, semisal contoh yang yang musabil, orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Secara kontekstual dari maksud ini, orang yang kehabisan biaya perjalanan untuk ketaatan mereka kepada Allah, apakah bagaimana ya bahasa, apakah kita bisa modernisasi perkara ini? Kalau yang saya lihat dari musabil ini, contoh saudara-saudara kita yang bekerja sebagai ojek online semisal, mereka kan dari segi perjalanan boleh dibilang dia jauh perjalanannya keluar pagi pulang malam demi untuk ketaatan mereka kepada Allah, untuk membiayai orang tua itu keluarganya. Itu pertanyaan kedua, Ustaz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Untuk yang pertama tadi itu Pak, kalau aturannya dari pemerintah, itu tidak apa-apa, kita lakukan saja. Misalnya kalau memang itu pemerintah, jadi pemerintah sudah tunjuk lembaga yang mengumpulkan zakat, dia kumpulkan, dia angkat lagi wakil di bawah, tidak apa-apa, kita ikuti. Cuman masalahnya kan kita diancam tadi. Sebenarnya kan namanya di bawah ini kan muhsinin. Muhsinin itu pas secara syariat tidak boleh diancam-ancam, kan dia hanya orang yang mau melakukan kebaikan, orang yang mau membantu. Masalah kalau memang seperti itu Pak, jangki jadi panitia, biar saja mereka yang turun. Kan daripada kita terbebani, kita kan hanya muhsinin Mbak, orang yang membantu. Orang membantu. Jadi kalau diancam begitu, tidak apa-apa, jangan usah jadi panitia. Biar saja orang yang kasih langsung orang miskin. Kan kalau tidak ada yang mengumpulkan, tidak apa-apa juga. Kalau memang kita terbebani dengan itu, biar saja mereka yang turun, yang ditunjuk. Adapun kita, tidak usah. Tidak usah. Biar saja orang misalnya sini dia kasih semua orang yang menurut mereka apa? Miskin. Ataupun ada orang bawa ke masjid, kan kita tidak ada panitia. Ya kita hanya bantu biasa orang untuk menyalurkan ke orang lain. Tidak ada lagi ikatan sama yang tadi. Itu Pak, kalau memang kita terbebani dengan itu. Iya, karena muhsinin itu memang tidak ada apa-apa yang dia bisa dapatkan. Artinya tidak bisa diancam. Kalau hilang itu barang, dia tidak doman, tidak ganti rugi. Itu muhsinin Pak. Kecuali dia memang nyata telantar. Ada beras zakat 1 karung, dia sengaja simpan di jalan, biar saja orang ambil. Hilang, ya harus dia ganti. Tapi adapun kalau dia sudah simpan di tempat yang tidak bisa orang ambil di situ, kemudian hilang, tidak ada masalah baginya. Tidak perlu dia ganti. Karena muhsinin itu tidak ada apa-apa yang wajib dia lakukan. Karena dia cuma orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita memang terbebani, jangan menjadi kaki tangannya. Yang tadi, yang menjadi kaki tangannya orang yang ditunjuk. Biar saja mereka. Ya kan? Yang kalau seperti itu kita tidak bisa. Bilang begitu saja kan mudah. Kan tidak ada juga ikatan kontrak. Tidak ada juga. Jadi kita bebas dari itu. Kemudian untuk yang kedua, ada yang berhak menerima zakat tadi kan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu Pak bukan anak jalanan atau orang yang kegiatannya di jalanan seharian. Maksud Ibnu Sabil adalah al-musafir. Musafir Pak. Musafir itu Pak, orang dikatakan safar itu kalau orang daerah itu menyatakan dia telah safar. Atau pendapat mayoritas kalau dia sudah tempuh jarak 80 km. Dan itu jarak yang dia tempuh Pak, bukan di daerahnya, tapi keluar daerah. Iya, kalau ojek online-nya Pak, ojeknya bolak-balik Pangkep, kemudian dia kehabisan bensin, ada uang zakat harta yang kita kasih. Betul, karena Pangkep Pak, safar namanya. Baru, adapun keliling-keliling Makassar, itu bukan Ibnu Sabil Pak, itu anak jalanan. Iya. Jadi seperti harus dipahami dulu. Siapa ini Ibnu Sabil? Ibnu Sabil ini adalah musafir.
Musafir itu Pak ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus 80 kilo dia pergi dari tempat tinggalnya. Misalnya dia mau pergi ke arah atas, harus keluar dari perbatasan Makassar. Kemudian dia berjalan setelahnya ke daerah yang orang bilang safar, baru dikatakan safar. Adapun masih dalam Makassar, dia keliling, wah ternyata hari ini saya sudah dapat lebih dari 80 kilo, Ibnu Sabil. Tidak masuk. Kan ini harus lewati kampungnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus sudah lewat, sudah tidak lihat lagi rumah kampungnya. Sudah tidak lihat lagi. Itu baru dikatakan apa? Musafir. Baru dikatakan musafir. Rumah kampungnya Pak, bukan rumahnya. Karena kalau rumahnya, ini mat sini di sini Jalan Kesatuan. Kita pergi kerung-kerung sudah tidak lihat rumahnya. Bukan, maksudnya rumah kampungnya, bukan rumahnya dia. Iya, itu maksudnya Pak. Jadi tidak masuk Pak. Mohon maaf, ojek online tidak masuk. Tapi kalau dia miskin Pak masuk. Jangan bersedih. Tidak harus dia buah-buah, harus musafir dulu. Kan kalau dia miskin, dia punya penghasilan pas-pas dengan kebutuhannya. Atau dia punya penghasilan tidak cukup dari kebutuhannya. Anggaplah sehari dia butuh 50.000 sehari, anggaplah. Ternyata hasilnya cuma 30.000. Ini berhak mendapatkan zakat harta. Atau anggaplah kebutuhannya 50, dapatnya juga hari ini 50.000, berhak Pak. Karena yang berhak mendapatkan zakat harta itu yang punya penghasilan pas atau kurang. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Syarin. Karena ini sudah masuk berkurban Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita berkurban mengatasnamakan sekolah atau kantor Ustaz? Itu, makanya Ustaz. Iya, berkurban itu Pak ibadah, butuh niat. Sekolah bisa niat enggak? Tidak, orang-orang sekolah Ustaz. Dia mengatasnamakan atas nama sekolah. Berarti berapa orang? Wah, itu tidak tahu Ustaz kalau Ini yang masalah. Iya, karena kalau kambing hanya seorang Pak. Kalau sapi hanya 7 orang. Nah sekarang ada orang sekolahnya 100. Gimana caranya? Nggak bisa. Harus orang Pak. Kurban ini orang. hitungannya 7 orang satu Sapi. Paling banyak. Yang berniat kurban Pak. Adapun kalau setiap 7 ini dia mau ikutkan keluarganya dalam niatnya, itu boleh. Karena Nabi SAW belum yang berkurban, keluarganya tidak ada yang berkurban. Istrinya, anaknya, enggak. Tapi dalam kurban belum bilang, ini dariku dan dari keluargaku. Jadi setiap 7 ini bisa mengikutkan keluarganya masing-masing. Misalnya Pak Syahril, kita kepala keluarga. Kita saja berkurban, keluarga tak kita ikutkan dalam niat, bukan ikut dalam nama kurban. Seperti itu. Iya, silakan Pak. Baik. Terus dia kan kasih ini, dia pakai nama, artinya dia sumbang, dia kasih itu memang ini saya punya perusahaan. Nah ini kita masalah siapa yang ini kan tadi bahasannya tadi nggak boleh. Betul. Baik. Yang punya Pak, itu kurbannya yang punya kantor, yang punya perusahaan Pak. Instansinya Pak. Iya. Instansi. Iya. Kalau hanya kantor, nggak boleh. Yang maksud saya ini Pak, kantor boleh di atas nama kantor, tapi yang punya kantor Pak, yang niat berkurban. Karena ada hukum masalahnya Pak. Ada hukum nanti dia tidak boleh potong rambutnya, tidak boleh potong kukunya. Ini kantor kan tidak bisa. Kalau kita haruskan gini Pak, kenapa syariat saya bilang begitu tadi Pak? Kalau dia atas nama semua yang ada di kantor, berarti kalau 100 orang ini, semua 100 orang tidak boleh potong kuku sampai 10 hari. Sampai dipotong hewan kurbannya. Maka syariat tidak buka yang begitu Pak. Maunya kita arahkan. Maksudnya ini korban yang punya kantor. Tapi atas nama kantornya. Tidak apa-apa. Orang dia bilang ini korbannya kantor sana. Tapi yang niat kurban siapa? Yang punya. Gitu maksudnya Pak. Harus ada nama Pak. Harus ada orangnya. Betul. Itu maksudnya Pak. Karena kalau tidak, bahaya itu Pak. Semua itu tidak boleh potong kuku.
Iya. Setiap tahun itu kalau dia kasih sapi, dia cuma kasih. Dia nggak pokoknya dia bilang ini yang untuk ya kantor. Iya. Iya. Jadi dia biasa bingung. Siapa mau dikasih? Mungkin itu Pak yang punya kantor. Nggak apa-apa atas kita catatnya atas nama kantor, tapi itu diingatkan. Ini harus ada. Biasa kalau kantor itu pasti Iya. kan paham ini perusahaan ini kan dia sampai ke pusat begitu ya. Artinya mereka sendiri juga pastinya kalau person ini yang mau diangkat dia juga bingung. Iya. Misalnya ini kan sampai ke pusat nggak mungkin. Betul. Berarti yang punya pusat, Pak. Itu sih, Pak. Ini kantor siapa yang punya? Mau cabang 100 pun berarti yang suruh korban ini siapa? Kan ini program yang punya. Berarti itu yang punya, Pak, yang ini. Maksud saya begini Pak Ustaz, ini kan kalau kantor begitu kan artinya laba perusahaan. Iya. Dia keluarkan untuk itu. Betul, Pak. Saya pahami, Pak. Ini laba perusahaan, Pak. Bukan haknya pegawai. Ya. Ini kan punya yang punya kantor, Pak. Itu di semua begitu, Pak. Jadi kalau ada orang yang berkurban dari laba perusahaan, berarti punyanya itu yang punya. Kalau kita ini pegawai dia kurbankan tanpa ada izin dari yang punya, kan tidak sah, Pak. Karena hartanya orang dia pakai. Berdosa. Sekarang ada izin kan, Pak, dari atas. Bahwa labanya nanti kurbankan sapi 3, 4 misalnya begitu. Berarti dia yang berkurban, Pak. Oke Pak Ustaz. Iya. Terus begini, pernah saya juga bertanya begitu, dia serahkan ke kelurahan saja, ke kantor saya. Misalnya, jadi kalau seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Berarti dia sudah kasih ke kelurahan. Kelurahan yang niat berkurban. Berarti kami sendiri yang tentukan. Iya, iya Pak. Jelas harus ada orangnya. Berarti kan dia sudah, kan gini Pak. Tidak apa-apa itu orang bagi-bagi hewan kurban. Seperti Nabi SAW. Belum bagi-bagi ke para sahabat hewan kurbannya. Yang niat siapa? Dia, ini yang dikasih. Misalnya kalau dari kantor gubernur Pak, Iya, serahkan dari sini, berarti saya korbankan itu betul. Itu yang di sini Pak. Siapa yang diserahkan ke sini? Siapa lurahnya? bukan dari gubernur, bukan atas nama gubernur, Bukan. Dia kan sudah kasih Pak. Seperti kemarin Pak, yang pekan lalu. Kan Nabi membagi hewan kurban. Masih tersisa 1. Dilaporkan kepada Nabi. Ini masih ada 1. Atut. Kambing. Kecil. Dari hewan kurban. biasa yang beli itu Pak kan dia sebut namanya. Ini masalah Pak. Ini sebentar Pak. Jadi kan gini Pak. Jadi kan dikasih ini Nabi. Nabi bilang kamu kurban itu. Padahal ini bukan sapinya. Tapi Nabi bilang kambingnya. Nabi bilang kamu yang niat kurban. Jadi yang dikasih ini yang niat. Sekarang masalah kita kan harus sebut. Sekarang sebenarnya siapa yang mewajibkan harus sebut namanya? Itu sih masalah Pak. Di dalam menyembelih hewan kurban itu Pak cukup kita berkata Bismillah Allahu Akbar. Ada ini yang memotongnya. Adapun kalau dia potong sendiri baru dia sebut ini dariku dan keluargaku. Kalau dia tidak potong sendiri dia wakilkan orang lain, maka cukup dia berniat saya berkurban untuk saya dan keluargaku. Tidak perlu jadi dia sebut-sebut nama Pak. Tidak ada kewajiban menyebut nama masing-masing. Karena Allah tahu. Karena Allah itu tidak ambil dagingnya, tidak ambil darahnya yang tumpah. Yang Allah inginkan apanya? Ketakwaan dari hati orang berkurban. Kalau saya lihat biasa Pak Ustaz, pengalaman saya nih Pak. Iya Pak. Ada biasa nama-namanya 7 orang. Iya. Kan ini imam MP yang seburi. Iya. Biasa suruh begitu baru. Itulah Pak. Itu kalau kita lihat masyarakat pusing kita Pak. Iya. Cukup sebenarnya cukup Pak dia tahu bahwa ini yang sebenarnya pihak yang kurban cukup dia tahu bahwa sapimu sudah dipotong supaya bisa dia potong kukunya kasihan. Bukan mau disebut satu-satu. Nah acara upacara Pak. Nah itu kalau kita lihat biasa Pak. Itu kalau Biasa begitu Pak. itulah. Kenapa imam yang potong yang seburi ini? Sebut nama-nama teman-teman. Coba kita tanya Pak Imam, ada nggak ini apakah harus sebut? Nggak harus sebut Pak. Bahkan Nabi SAW suruh Ali potong hewannya, ontanya. Nggak ada dibilang sebut namaku nah. Nggak ada Pak. Tapi nggak masalah sih semua orang sebutkan Pak. Tapi nggak harus dibilang. Ini sebut nama bukan syarat sahnya sembelih. Tapi tidak perlu disebut namanya Pak ya. Nggak perlu. Tapi kalau ada yang sebut nggak ada masalah. Tidak ada masalah.
Tapi ingat, diingatkan bukan syarat sahnya potong. Jangan sampai kalau tidak disebut, wih namaku tidak ada, tidak sah itu. Tidak, niat kita sudah sah. Yang mensahkan potongnya itu adalah Bismillah, Allahu Akbar. Itu tidak masalah Pak. Iya. Aman itu Pak. Iya. Pasti punyanya itu Pak. Iya. Ini hanya sekedar mau ditahu ini sapi siapa sekarang. Bukan di syarat sah Pak. Itu dia tulis, ini sekarang sapinya si fulan, si fulan, si fulan. Bukan syarat sah potong. Iya, supaya dia tahu, oh ada punyaku. Dibagi nih. Gitu Pak. Bukan sebenarnya syarat sahnya. Cuma kadang sebagian orang begitu Pak. Potong dia baca sambil goro, ini masalah ini. Jangan sampai nanti dia tidak sebut nama Allah, sebut saja itu yang dipotong. Ini masalah. Tidak masalah. Tidak sah Pak. Iya, karena kurbannya non muslim itu tidak sah. Hah? Iya tetap, karena kalau muslim yang potong dengan Bismillah Allahu Akbar sudah halal barangnya. Iya. Dianya kalau dia mau bilang dia saya sumbang sapi kurban, dianya ibadahnya ini tidak diterima Pak, karena iya kan dia kafir. Halal, yang penting dipotong dengan siapa? Dengan apa? Bismillah Allahu Akbar, halal. Jangan bekitola. Iya, kalau kita tidak mau kasih ke pasarin. Iya. Masya Allah, silakan Pak Haji, baru kita datang ini. Masya Allah. Pertanyaan penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah Pak. Masya Allah. Kami juga rindu kadang tanya mana ini. Masya Allah. Iya Pak, jele jaringan. Iya. Ada pertanyaan saya tentang zakat fitrah ini. Apa ada penggarisan yang akurat yang disebut miskin? Sebab bajunya begini, tas-tasnya begini, begini. Apakah kita pakai saja pandangan global bahwa memang saya tahu dia itu tidak mampu atau pas-pasan? Kadang-kadang kita tahu pas-pasan tapi longgar-longgar. Pas ternyata longgar. Kita tahu pas-pasan tapi lama-lama longgar-longgar. Masya Allah. Baik Pak. Apa ada standarnya pakai saja pandanganmu bahwa ini dia miskin? Yang kedua, setelah dijawab dulu yang pertama. Baik. Iya. Jadi untuk miskin Pak, definisinya bilang bahwa apa kadarnya itu sebenarnya Nabi tidak katakan. Maksudnya miskin itu yang begini. Kenapa Nabi tidak katakan? Beliau cuma bilang miskin. Nabi tidak bilang kadarnya berapa. Kenapa? Karena setiap zaman Pak beda itu miskin. Jadi syariat menentukan ketentuan umum. Para ulama menjelaskan sudah dari masa ke masa miskin itu adalah orang yang punya kebutuhan sehari-harinya pas atau kurang dari itu. Jadi kalau ada orang Pak, walaupun dia miskin, kita lihat gajinya 2.500.000 pas dengan listrik semua kebutuhan anak keluarganya. Tapi kita lihat longgar-longgar, itu mungkin yang kita lihat Pak. Bahkan itu yang berhak dikasih, karena dia miskin tapi dia lihat longgar-longgar. Ini bukan celananya Pak ya, bajunya bukan, maksudnya kehidupannya. Itu tetap miskin namanya Pak. Kalau dia punya penghasilan pas atau kurang. Nanti dia masuk tahap berikutnya kalau lebih dari kebutuhannya. Itu Pak, kalau miskin. Jadi cuma disebut miskin. Dalam Al-Quran, dalam hadis semua cuma dibilang miskin. Kadarnya enggak, karena kadar ini beda-beda Pak.
kadar ini beda-beda. Selanjutnya Pak, terakhir. Yang kedua, ini kajian lalu ini, saya ikuti di jurnalnya tentang zakat atau zakat barangkali di tambang emas yang tertanam Iya, seperlima. harta karun. Namanya kajian bulan barangkali. Iya. Saya ikuti. Pertanyaannya, ini ingin tahu saja Ustaz ini sebagai ilmu. Kalau itu emas bukan terbenam di tanah, tapi terbenam di laut. Katakanlah tampomas atau yang perahu yang tenggelam. Ternyata dia bawa emas waktu itu. Penyelam datang, dia dapat 1 kilo umpamanya. Bagaimana ceritanya mengatur ini supaya ini ada yang punya? Baik. Bagaimana pembagiannya? Iya, sama Pak. Sebenarnya itu rikaz itu Pak, begitu. Sebenarnya rikaz itu Pak tidak harus tertanam di tanah, tapi juga di laut. Dimanapun dia ada barang, intinya rikaz itu Pak sebenarnya barang temuan. Barang temuan tapi punyanya orang dulu. Kan kalau punyanya orang dulu, tidak ada kewajiban untuk mengumumkan setahun. Kalau barang temuannya sekarang, punya orang sekarang, kita umumkan setahun. Ini yang rikaz ini, barang temuan. Apakah di lautan ataupun di daratan. Tapi punyanya orang dulu. Kan tidak bisa diumumkan, karena tidak ada orangnya. Maka kita boleh ambil dengan ketentuan, keluarkan zakatnya 1/5. Itu Pak. Kalau ditemukan itu baru saja kemarin pesawat jatuh dapat emas, ya umumkan dulu setahun. Karena masih ada keluarganya hidup. Seperti itu Pak. Jadi di laut juga masuk. Masih sama hukumnya. 1/5. Iya. Terakhir untuk teknisi mohon penjelasan. Apa bisa saya pakai ini interaktif kalau misalnya Ustaz di Indonesia Timur bisa pakai atau ada petunjuk? Oh, bisa kita pakai bertanya? Bisa pakai tanya Ustaz. Artinya saya bisa pakai apa ada perangkat yang harus diletakkan. Bisa interaktif. Iya. Bisa biasa Pak. Cuma kalau di masjid kadang dia biasanya di warkop Pak. Atau mungkin memang ini karena sudah tua. Tidak Pak, bisa. Nanti dilihat sama Adi. Iya. Punyanya yang sudah parah. Tidak Pak, santai Pak. Iya, alhamdulillah masya Allah. Tapi kita tetap lebih baik. Kita atas bawah sudah tua, tapi kan tetap mau ke masjid. Iya. Yang masalah ini, yang lain ini belum pitu atas bawah, tapi tidak masuk masjid. Itu masalah. Iya. Alhamdulillah Pak, masya Allah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.